estetik, unik, dan penuh warna. Siapa sangka, botol-botol estetik yang tampak mewah ini awalnya hanyalah tumpukan sampah botol kaca yang tak terpakai lagi dan kerap dipandang sebelah mata. Di tangan yang tepat, limbah yang awalnya mencemari lingkungan, kini bertransformasi menjadi dekorasi bernilai seni tinggi dan bisa menghasilkan cuan. Inilah keseharian Risma Winata, seorang ibu rumah tangga di kota tebing tinggi yang berhasil menyulap limbah botol kaca menjadi pundi-pundi rupiah. Berawal dari hobi melukis yang ia geluti sejak kecil, Risma merasa prihatin melihat banyaknya botol kaca bekas sirup maupun minuman yang terbuang sia-sia di sekitar rumahnya. Sebenarnya melukis kaca itu udah ada. Dari dahulu juga ada, bahkan saya pernah lihat seniman lain pernah melakukan ini. Nah, tapi kembali lagi kalau dari saya pribadi, karena keprihatinan saya terhadap limbah botol seperti ini, limbah botol ya, seperti saat edisi lebaran kan banyak tuh limbah-limbah botol yang mungkin berserakan di belakang rumah. Nah, dari situ saya berpikir bagusnya dibuat apa botol-botol seperti ini. Nah, dari situ terinspirasi untuk menjadikan ini jadi lukisan. Ternyata setelah dari hobi melukis ini diposting, bagus hasilnya dan ternyata minat masyarakat juga banyak gitu. Jadi saya lanjutkan. Risma sangat memperhatikan setiap detailnya. Setiap kreasi memiliki karakter yang berbeda tergantung pada bentuk asli botol kaca. Bahkan, motif yang dihasilkan juga beragam. Mulai dari motif etnik Sumatera Utara, flora, dan juga henna. Dan untuk menghasilkan satu kreasi botol yang cantik ini, Risma hanya membutuhkan waktu pengerjaan 2 hingga 5 jam saja. Melalui kreativitasnya, Risma tak hanya mempercantik barang bekas, tapi juga berhasil meraup untung yang menjanjikan. Satu buah botol lukis ini dibanderol mulai dari Rp35.000 hingga Rp500.000 tergantung tingkat kerumitan motifnya. Jadi bedanya itu kalau melukis di media kaca ini kan dia tantangannya itu lebih banyak. Karena apa? Media kaca ini kan licin dan reflektif. Itu. Jadi kalau di kanvas ini mungkin udah banyak orang yang melakukan lukisan di kanvas. Kalau di kaca masih sedikit, khususnya di kota ini masih cuma moca gitu kan untuk melukis kaca ini. Dalam menekuni usaha kreasi botol cantik ini, Risma didukung penuh oleh keluarga dan kerap dibantu oleh suaminya Ismail. Seperti kali ini, ia dan suaminya bekerja sama menghasilkan foto yang bagus untuk diunggah ke sosial media. Tanggapan saya cukup bangga ya, karena dia bisa ngasih warna karena di tengah-tengah industri pabrik yang digital yang serba instan, tapi seni lukis ini kan dia punya ciri khas tertentu. Istilahnya dia unik gitu kan. Jadi dia bisa ngasih warna gitu kan di tengah-tengah industri pabrik yang serba instan sekarang kan yang model digital gitu kan. Nah, karya seni kan nilainya kan tinggi, beda. Jadi dia bisa ngasih warna itu, ada ciri khasnya, unik gitu. Nah, saya cukup bangga lah dengan hal itu. Kreasi botol buatan Risma juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Tebing Tinggi. Tak jarang, hasil karyanya diikut sertakan pada sejumlah pameran. Bahkan, Risma juga pernah mendapatkan penghargaan dari Dekranasda Kota Tebing Tinggi. Jadi beliau sebagai ibu rumah tangga atau bekerja menjadi seorang pendidik, pulang kerja bisa mengerjakan ini. Jadi bisa menambah pendapatan keluarga ya. Jadi inilah yang keunggulan yang kadang-kadang kami mintakan kepada ibu-ibu. Rata-rata yang menjadi yang menjadi IKM kita ini, industri kecil menengah kita ini adalah ibu-ibu ya. Jadi yang paling baik kerajinan yang dilakukan Ibu Risma ini adalah memanfaatkan barang bekas. Inilah yang perlu dikejar sekarang, namanya industri hijau gitu ya. Jadi memanfaatkan barang bekas, mengolahnya menjadi barang yang bisa bermanfaat kembali.
Risma Winata membuktikan bahwa kepedulian terhadap lingkungan yang dipadukan dengan kreativitas mampu melahirkan harmoni keindahan sekaligus kemandirian ekonomi. Bagaimana pemirsa? Anda tertarik untuk membeli atau bahkan terinspirasi untuk belajar membuatnya?